Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazainur Baiti dari Program Studi Ilmu Politik dengan NIM 072111333012. Dalam video ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Titik Balik Renaissance Terhadap Independensi Ilmu Pengetahuan di Era Modern. Dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu B Ilmu Politik. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami fase yang cukup beragam dengan dinamika yang berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi oleh evolusi manusia baik secara biologis maupun kebudayaan. Perkembangan orientasi hidup membuat manusia mengedepankan akal dan pikiran mereka untuk berpikir tentang bagaimana cara hidup yang lebih efektif. Seiring dengan berkembangnya peradaban serta pengetahuan, tolak ukur kemajuan ilmu pengetahuan manusia dinilai berdasarkan rasionalitas yang digunakan dalam menanggapi fenomena sosial di sekitarnya. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang tersusun secara sistematis sebagai suatu hasil penelitian melalui sebuah metode penelitian tertentu. Manusia berfilsafat agar memungkinkan manusia untuk melihat suatu kebenaran di antara kebenaran yang lainnya. Begitu pentingnya fungsi filsafat dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan peradaban manusia, tidak lepas dari sejarah kelam perkembangannya di Eropa. Sejarah mencatat, filsafat dan ilmu pengetahuan pernah berada pada titik terendah mereka di mana pemikiran-pemikiran rasional ditekan dengan pemikiran-pemikiran teologis. Saat-saat di mana dogma gereja Kristen Katolik di Eropa sangat mendominasi kehidupan masyarakat hingga ke ranah politik dan pemerintahan. Setelah berabad-abad dalam keterpurukan, manusia mulai menyadari bahwa ketika kebudayaan Yunani dan Romawi berjaya, mereka merasakan kebebasan dalam berpikir, sehingga pengetahuan manusia dapat berkembang pesat. Kesadaran inilah pada akhirnya menimbulkan suatu gerakan yang membawa pengaruh besar bagi keberlanjutan peradaban manusia. Artikel ini akan mengkaji bagaimana keberadaan filsafat dan ilmu pengetahuan pada abad ke-8 hingga filsafat modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan sumber berupa jurnal, makalah, artikel, berita, data, dan informasi yang dapat dilansir dari situs resmi secara online. Pertama akan dibahas tentang periode perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut LWH Hulse, bagaimana dikutip oleh Muhammad Adib pada tahun 2010, sejarah filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama disebut sebagai filsafat Yunani. Filsuf di zaman ini mengembangkan pemikirannya melalui metode deduktif. Periode kedua disebut sebagai kelahiran Nabi Isa, di mana perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terhambat karena gereja membatasi kebebasan berpikir. Periode ketiga disebut sebagai periode kebangkitan Islam, di mana dunia Kristen Eropa mengalami kegelapan, sedangkan dunia Islam ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Periode terakhir disebut sebagai kebangkitan Kristen Eropa, di mana dogma-dogma gereja mulai memudar dan digantikan oleh alur pemikiran yang berdasarkan pada empirisme dan rasionalitas. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai abad ke-8 dan reformasi gereja. Sejarah mencatat satu zaman yang sangat kelam bagi perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia. Periode tersebut terjadi di Eropa dan dikenal sebagai zaman ke-8 atau abad ke-8. Pemikiran-pemikiran pada masa itu mengedepankan prinsip teologis dibandingkan empirisme dan rasionalitas. Posisi gereja di sini sangat mendominasi kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam bidang agama, namun juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan kekuasaan dan otoritas yang sebegitu besarnya, membuat ajaran yang diberikan oleh gereja menjadikan rancu. Selain campur tangan gereja dalam bidang politik dan pemerintahan, gereja juga dianggap memanfaatkan harta benda para jemaatnya dengan menjual surat pengakuan dosa atau indulgensia. Lalu gereja kemudian melakukan reformasi yang juga sejalan dengan peristiwa penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu Renaissance. Penjelasan berikutnya mengenai tumbuhnya humanisme pada zaman Renaissance. Setelah beberapa abad berada pada zaman keterpurukan, perkembangan ilmu pengetahuan di masa Kristen Eropa mulai kembali seperti masa Yunani dan Romawi kuno. Jika sebelumnya kebebasan berpikir dibatasi oleh dogma gereja dan ilmu pengetahuan bersifat teologis, maka setelah memasuki abad pencerahan mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang berdasarkan empirisme dan rasionalisme. Salah satu hal yang tidak dapat lepas dari peristiwa penting kelahiran kembali periode Yunani dan Romawi kuno adalah humanisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humanisme adalah paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting.
Hal ini berbanding terbalik dengan pada zaman kegelapan di mana agama menjadi tolak ukur dari segala ilmu pengetahuan sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terhambat oleh dogma-dogma agama. Pembahasan berikutnya mengenai empirisme dan rasionalisme. Selain ditandai dengan berkembangnya humanisme, pemikiran-pemikiran yang lahir pada zaman Renaissance ditandai dengan corak empirisme dan rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran paham filsafat yang mengedepankan akal sebagai alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta menguji suatu kebenaran. Menurut aliran ini, dasar dari filsafat harus berasal dari akal, bukan dari perasaan, iman, ayat suci, ataupun yang lainnya. Sedangkan empirisme merupakan salah satu aliran filsafat yang mengedepankan peran pengalaman dan memendekkan peran akal dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Pengalaman adalah awal dari segala ilmu pengetahuan, juga awal tentang pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ini, segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Pembahasan berikutnya adalah dampak Renaissance dan filsafat modern. Masa Renaissance dianggap sebagai sebuah jembatan antara zaman pertengahan dengan zaman modern. Titik balik Renaissance inilah yang membawa tumbuhnya paham-paham baru di Eropa dan juga mendorong lahirnya imperialisme di Eropa. Lahirnya kembali kebudayaan dan semangat Yunani dan Romawi kuno membawa dampak yang sangat besar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesenian di Eropa. Kesenian dan sastra berkembang pesat dan bebas tanpa adanya pembatasan kreativitas, sehingga muncul tokoh-tokoh seniman yang kerap kali disebut sebagai Renaissance Man. Renaissance ditandai sebagai awal arah gerak filsafat modern. Pemikiran modern kemudian dapat dipahami sebagai suatu pemberontakan terhadap alur pemikiran abad pertengahan pada zaman kegelapan. Seorang ahli menyampaikan bahwa ia melihat perbedaan antara masyarakat Renaissance dan masyarakat abad pertengahan berdasarkan penafsiran pelaksanaan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Filsafat modern kian berkembang pesat di luar belenggu dogma-dogma Gereja Katolik. Kemajuan ilmu pengetahuan, tumbuhnya toleransi antar umat, dan lahirnya aliran liberalisme turut membawa kebangkitan filsafat politik secara general. Seiring dengan kemajuan peradaban, turut lahir pula pemikiran positivisme atau aliran yang bersumber dari apa yang telah diketahui, faktual, serta apa adanya dengan mengesampingkan segala uraian di luar kenyataan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan artikel ilmiah ini adalah sejarah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan umat manusia akan selalu berkembang menyesuaikan dengan peradaban zaman manusia. Dogma-dogma gereja yang pernah menekan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa telah memberi kesan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada hal-hal teologis dan tidak boleh lepas dari unsur-unsur spiritual. Renaissance hadir dan melepaskan ilmu pengetahuan dari campur tangan Gereja Katolik. Setelah Renaissance, terbukti bahwa kemajuan terjadi terutama dalam bidang kesenian, sastra, serta munculnya tokoh-tokoh pemikir. Hal ini juga dipicu oleh lahirnya aliran-aliran modern seperti humanisme, empirisme, dan rasionalisme yang mendukung arah gerak filsafat dan ilmu pengetahuan manusia. Eksistensi aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada independensi ilmu pengetahuan di era modern sehingga kerap kali masih digunakan sebagai pedoman perkembangan ilmu masa kini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.